Salam Pramuka. Bertemu kembali dengan saya Kak Ali Naji di kegiatan Pramuka. Kali ini kita akan membahas mengenai tali temali. Sebelum itu saya coba untuk tes semangat pagi. Saya bilang semangat pagi, pagi luar biasa. Itu semangat pagi luar biasa. 2 kali tepuk Pramuka. Pramuka. Yes, Bu. Baik adik-adik, nah, di kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai tali temali. Nah, tapi tentunya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa, silakan. Doa selesai. Baik adik-adik, nah, apakah itu tali temali dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Nah, tali sama dengan bendanya, simpul sama dengan antara tali dengan tali. Nah, kalau ikatan, tali dengan benda lain, contoh semua tali dengan kayu, itu dinamakan ikatan. Ya, jadi dalam istilah yaitu tali temali adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang teknik penggunaan tali, simpul, dan ikatan beserta cara perawatannya. Nah, beberapa jenis tali tambang itu banyak sekali adik-adik. Kita akan mengupas ya mengenai apa saja sih tali tambang itu. Yang pertama ada tali kapas yang terbuat dari kapas. Nah, tali ijuk, tali plastik, tali karmantel rope, dan tali webbing. Nah, fungsinya apa? Yaitu kalau tali kapas, tali itu kayak tali rafia tadi, sama tali ijuk ya. Tali plastik itu terbuat dari plastik. Kalau karmantel itu terdiri dari beberapa lapisan tali. Nah, jadi banyak seret-seret tali itu, sama dengan tali web. Bagaimana cara merawat tali? Ya, yang pertama yaitu simpan tali pada tempat yang tidak lembab agar tidak mudah lapuk. Yang kedua yaitu letakkan pada tempat tertentu sehingga pada saat diperlukan kita mudah untuk mengambilnya. Yang ketiga, apabila tali tersebut basah, sebaiknya cepat dikeringkan pada sinar matahari. Yang keempat, usahakan gulungan tali mudah untuk dilepas. Ya, itu adik-adik. Nah, di sini akan membahas mengenai simpul. Nah, apa sih simpul tali dengan tali? Nah, beberapa jenis simpul. Yang pertama, simpul ujung tali. Yang kedua, simpul mati. Yang ketiga, simpul anyam. Yang keempat, simpul anyam berganda. Simpul kembar, simpul erat, simpul kursi, dan simpul lasso. Nah, fungsinya dan kegunaannya. Simpul ujung tali, fungsinya agar pencalon tali tidak terlepas. Nah, kegunaannya, simpul ujung tali ini bisa dibuat untuk menyambung tongkat. Itu simpul ujung tali bisa. Jadi ketika tongkat kurang panjang, kita bisa menyambungkan dengan seutas tali tersebut. Kedua, simpul mati. Nah, fungsinya untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Jadi menyambung dua tali agar tidak mudah lepas, itu simpul mati. Nah, yang ketiga, simpul anyam. Fungsinya untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering, nah atau tidak licin. Jadi
sama seperti simpul mati, tetapi bedanya lilitan atau anyaman simpulnya itu berbeda dengan simpul mati. Nah, yang keempat, simpul anyam berganda. Nah, fungsi untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah. Nah, jadi simpul anyam berganda ini dua seutas tali, yang satu tali kecil, yang satunya tali besar, itu disambung dalam keadaan basah atau licin. Nah, pastikan ketika kita sambung dalam keadaan basah, pastikan akan merosot. Nah, itu memakai simpul anyam berganda ini agar tidak mudah terlepas. Nah, yang kelima, simpul kembar. Fungsinya yaitu untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dalam keadaan basah atau licin. Jadi simpulnya kembar, antara ujung kanan dan ujung kiri itu sama dengan simpulnya, yaitu simpul erat ya adik-adik. Ini fungsinya untuk memendekkan tali. Jadi ketika tali panjang semua lebih dari 2 meter, kita pendekkan agar terlihat rapi. Atau juga bisa kita gunakan simpul ini menggunakan simpul rantai ya, itu bisa sama. Jadi rantai, kita rantai talinya sampai ujung itu. Simpul kursi. Nah, fungsinya untuk mengangkat orang pingsan dari bawah ke atas atau sebaliknya itu. Jadi ketika ada orang yang pingsan atau kecelakaan, kita bisa membuat simpul kursi untuk sebagai tandu atau tandunya. Nah, simpul lasso ini sama, ketika kita dalam keadaan darurat di hutan, kita tidak ada makanan, kita bisa menangkap atau memburu dengan menggunakan simpul lasso ini. Nah, dengan cara ya sama, jadi nanti membatok itu kan. Di sini akan menarik mengenai ikatan tali dengan kayu. Nah, jenis ikatan itu banyak sekali ya. Jadi yang pertama ikatan pangkal, ikatan jangkar, ikatan tiang, ikatan tarik, ikatan tambat, ikatan palang, ikatan cangkah, dan ikatan silang. Yang terakhir adalah ikatan kaki tiga. Nah, jadi kita akan bisa membentuk suatu bangunan dengan ikatan-ikatan dan simpul yang tadi yang kita sudah membahas. Yang pertama yaitu ikatan pangkal. Nah, fungsinya untuk mengikatkan tali pada tiang atau kayu, dapat pula digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu ikatan. Itu. Yang kedua yaitu ikatan tiang. Fungsinya untuk mengikat suatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa. Misalnya mengikat leher binatang agar tidak tercekik. Nah, itu. Jadi ketika kita melihat binatang kuda, sapi, kan pasti kan ada ikatan. Nah, ikatan ini kan pasti tidak erat untuk mengikat binatang tersebut. Nah, yang keempat yaitu ikatan jangkar. Nah, fungsinya untuk mengikat pada tongkat pada saat membuat usungan atau tandu dan lain-lain. Nah, tadi ikatan jangkar ini ya bisa membuat sama seperti tadi simpul simpul yang terakhir tadi untuk mengangkat orang, dan ikatan jangkar ini untuk mengikat antara tali dan ikatan tarik. Fungsinya untuk menambahkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali untuk turun ke jurang dari atas pohon. Nah, jadi ikatan tarik ini sangat mudah. Ketika kita memburu, tinggal menarik saja, dan ketika kita ada di tebing di atas, pastikan kita akan turun. Nah, ketika akan turun, pastikan tali akan ditarik dengan mudah. Nah, yang keenam, ikatan tambat. Nah, fungsinya untuk menyeret balok dan seterusnya. Jadi ikatan tambat ini untuk mempermudah mengangkat balok atau menyeret balok agar mudah dipindah. Jadi ikatan cangkah ini untuk menyambungkan tongkat, sama seperti ikatan palang. Bedanya di ikatan cangkah ini tongkatnya itu panjang. Nah,
ketika di palang tadi itu hanya apa ya, jadi menyambungkan satu tongkat dengan tongkat yang lain dengan berbentuk vertikal atau itu ikatan silang, atau mengikat buah tiang yang bersilang. Jadi ketika kita bisa mengikat kayak membuat layangan kan pasti dengan ikatan silang tersebut. Ikatan kaki tiga untuk membuat kaki tiga, jadi ada 3 tongkat dan ikatan kaki tiga dililitkan sampai 3 kali dan diputar ke bawah 3 kali. Nah, tali temali adalah hal yang sangat sakar ketika berpetualang di alam bebas ya, jadi karena menyangkut keselamatan jiwa seseorang. Olehnya itu diperlukan pemahaman dan latihan penggunaan tali secara rutin. Nah, diingat-ingat itu adik. Nah, pemahaman dan latihan penggunaan tali secara rutin sebelum berangkat berpetualang di alam bebas, khususnya jika ingin mengunjungi daerah pegunungan. Nah, jadi kita dimanapun ketika kita berpetualang pasti kita akan menggunakan seutas tali, itu lebih penting sekali. Nah, sekian dari saya, itu saja pembahasan mengenai tali temali di pembelajaran pramuka kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka, 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 Yes, Bu.